Lonjakan harga emas dan perak yang Anda lihat saat ini, percayalah, hanyalah makanan pembuka. Sebuah hidangan pembuka dari drama yang jauh lebih besar sedang disajikan di Wall Street. Hidangan utamanya belum dihidangkan, tetapi aroma dari dapur sudah mulai tercium. Saya sudah hidup 100 tahun, dan saya telah melihat pola seperti ini berkali-kali. Setiap kali terjadi, selalu ada orang yang merasa telah menangkap peluang emas, namun pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka hanyalah santapan di meja orang lain. Sebuah jamuan makan di mana mereka bukan tamu kehormatan, melainkan hidangan utama yang disuguhkan. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari hidangan itu. Dengarkan saya, seseorang yang telah menyaksikan cukup banyak trik dan siklus keserakahan serta ketakutan ini berulang. Mari saya jelaskan logika sederhananya yang jarang dipahami orang. Ketika semua orang melihat ke tangan kiri si pesulap, tangan kanan si pesulap yang cerdik sudah merogoh saku Anda. Sekarang, seluruh dunia sedang menatap kenaikan harga emas dan perak. Televisi setiap hari meneriakan aset safe haven dan media sosial penuh dengan video ibu-ibu yang berebut membeli emas batangan. Keramaian semacam ini sudah saya lihat 50 tahun yang lalu. Persis sama. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Pada tahun 1980, harga emas melonjak ke USD 850, sebuah angka yang saat itu dianggap mustahil. Lalu selama 20 tahun harganya jatuh dan terus jatuh. Tahun 2011, emas melonjak lagi ke USD 1900 dan diikuti penurunan panjang. Setiap kali polanya sama, saat naik orang merasa harganya akan terbang ke langit, saat turun orang merasa harganya akan jatuh ke inti bumi. Sifat manusia tidak pernah berubah. Keserakahan dan ketakutan selamanya menjadi dua kata yang paling mudah dimanfaatkan untuk mencari untung di pasar investasi. Tidak ada berita atau kejadian yang bisa mengubah sifat mendasar itu. Namun kali ini ada sedikit perbedaan, bukan karena emas atau peraknya yang istimewa, melainkan karena nafsu makan dalang di balik layar ini jauh lebih besar. Anda harus paham satu fakta, orang-orang Wall Street tidak pernah beramal. Setiap hal yang mereka lakukan bertujuan memindahkan uang dari saku Anda ke saku mereka. Ini bukan teori konspirasi, ini logika bisnis, sifat dasar manusia, dan hukum dasar pasar modal yang sudah berjalan ratusan tahun. Ini sudah terbukti berulang kali dari generasi ke generasi. Lihatlah situasi sekarang. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed Bank Central Ace naik turun tidak jelas membuat pasar seperti orang gila. Data inflasi hari ini dibilang membaik, besok melambung lagi. Laporan pengangguran ditafsirkan macam-macam. Utang pemerintah AS sudah tembus USD 35 triliun dan terus meroket. Kekacauan ini bukan kecelakaan, ini dirancang. Dalam kekacauanlah uang besar dihasilkan, sementara dalam ketertiban hanya ada uang receh. Ini adalah aturan tak terbantahkan dari permainan ini. Pengalaman terpenting saya bermitra dengan Warren Buffett selama bertahun-tahun adalah ketika pasar kacau balau, tanyakan pada diri sendiri, siapa yang mengaduk kekacauan ini dan siapa yang diuntungkan. Karena tidak ada api tanpa asap dan tidak ada kekacauan tanpa ada yang diuntungkan. Jawaban dari dua pertanyaan itu akan membuka tabir yang menutupi mata Anda dari kebenaran. Ini akan membantu Anda melihat lebih jelas sifat dari permainan ini dan siapa yang sebenarnya mengendalikannya. Jangan pernah menerima kekacauan sebagai kebetulan. Kenaikan emas memang nyata, tak perlu diragukan. Tapi penyebabnya bukan sekadar narasi media tentang lindung nilai, ekspektasi inflasi, atau pelemahan dolar. Itu semua hanya kulit luar. Penyebab sebenarnya adalah ada pihak yang butuh Anda mempercayai hal-hal itu agar Anda menaruh uang Anda di sana. Mereka butuh pasar dengan likuiditas tinggi dan partisipan yang banyak, supaya mereka bisa melakukan penarikan besar-besaran exit yang sempurna di harga tertinggi. Itu saatnya mereka mengambil untung dan saatnya Anda merugi. Ingat, apa yang dijual Wall Street kepada Anda bukanlah barang terbaik, melainkan barang yang paling ingin mereka singkirkan. Benar bahwa Bank Sentral Global sedang memborong emas, Cina beli, India beli, Rusia beli, Timur Tengah beli. Tapi pikirkan ini, mereka membeli emas fisik yang disimpan di berangkas selama 10 atau 20 tahun. Sedangkan Anda membeli emas kertas, ETF, kontrak berjangka, atau sekedar angka digital di layar. Ketika krisis benar-benar datang, bisakah angka-angka itu ditukar menjadi makanan? Saat Lehman Brothers bangkrut tahun 2008,
berapa banyak orang yang sadar bahwa aset di akun mereka sebenarnya tidak ada. Kali ini tidak akan berbeda. Jangan naif. Jurus maut yang sebenarnya bukan pada emas, tapi pada dolar AS dan rekonstruksi sistem keuangan internasional. Lonjakan emas saat ini hanyalah cara menarik dana global ke pasar logam mulia, menciptakan kolam likuiditas raksasa. Setelah ikan di kolam cukup banyak dan gemuk, jaring akan diangkat. Dan saat itu, Anda akan melihat posisi Anda dalam siklus ini. Ini adalah rencana yang sangat matang dirancang untuk memanen mereka yang naif. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. The Fed tiba-tiba akan berbalik arah dan menaikkan suku bunga secara drastis. Anda mungkin bilang, sekarang kan lagi bahas penurunan suku bunga. Mana mungkin naik? Itu karena Anda tidak paham aturan mainnya. Kebijakan bank sentral tidak pernah demi ekonomi yang baik, melainkan demi memaksimalkan kepentingan sistem keuangan. Mereka tidak peduli apa yang Anda pikirkan atau inginkan. Mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri dan sekutunya. Itu adalah kebenaran pahit yang banyak orang tidak mau terima. Tahun 2022, The Fed menaikkan bunga dari 0% ke 5% lebih dalam setahun. Apakah inflasi turun? Sedikit. Tapi apa biayanya? Biaya bunga utang dolar global meledak, modal kabur dari negara berkembang termasuk pasar seperti Indonesia dan Eropa, serta Jepang dipaksa ikut menaikkan bunga hingga ekonominya resesi. Siapa yang menanggung biayanya? Bukan Wall Street, tapi rakyat biasa di seluruh dunia. Para pekerja, konsumen, investor retail. Ini adalah rantai domino. Dan Anda adalah salah satu pion yang tumbang. Hegemoni dolar tidak dipertahankan dengan militer, tapi dengan panen raya harvesting siklus keuangan. Setiap sekitar 10 tahun terjadi gejolak besar. Setiap gejolak adalah redistribusi kekayaan. Dari negara pinggiran ke pusat, dari orang miskin ke orang kaya, dari investor retail ke institusi besar. Permainan ini sudah berjalan setengah abad lebih. Dari krisis utang Amerika Latin, krisis moneter Asia, dot-com bubble, hingga subprime mortgage. Mana ada yang beda polanya? Hanya peristiwanya saja yang sedikit berbeda. Situasi sekarang adalah utang global sudah di tahap tidak berkelanjutan. Utang pemerintah AS USD 35 triliun, ditambah utang korporasi dan rumah tangga, totalnya lebih dari USD 70 triliun. Eropa, Jepang, Cina, semua rasio utangnya rekor tertinggi. Bagaimana solusinya? Cetak uang, inflasi, akan meledak. Pengetatan ekonomi akan runtuh. Ketika dua jalan buntu, tersisa jalan ketiga. Mekanisme keuangan untuk membebankan utang ke pihak luar dan kerugian ke pihak yang lemah. Sebuah permainan yang kejam dan diperhitungkan. Alat utama jalan ketiga ini adalah fluktuasi ekstrim dolar AS. Pertama, pelonggaran suku bunga rendah untuk melemahkan dolar, membuat dana global mengalir ke aset berisiko, pasar negara berkembang, emerging market, komoditas, dan emas. Setelah semua uang keluar dan harga aset melambung, saat semua orang merasa pesta baru dimulai, tiba-tiba rem diinjak, dolar diperkuat drastis, suku bunga dinaikkan tajam. Itulah saat drama dimulai, dan Anda akan melihat dengan jelas siapa yang terseret di dalamnya. Apa yang terjadi? Semua dana akan tersedot kembali ke AS seperti air surut karena imbal hasil aset dolar tiba-tiba menjadi sangat menarik dan risiko di pasar lain terekspos. Tekanan utang dalam dolar akan berlipat ganda. Saat itu, apa kabar emas yang harganya sudah naik tinggi akan jatuh bebas. Kenapa? Karena likuiditas kering. Pemegang emas butuh dolar tunai untuk bayar utang, untuk margin call, dan untuk bertahan hidup. Itu adalah spiral tanpa jalan keluar. Pada krisis 2008 di bulan-bulan terparah, emas jatuh hampir 30%. Bukan karena orang tidak butuh safe haven, tapi karena semua orang butuh uang tunai. Saya beritahu satu hukum besi. Dalam krisis likuiditas, yang pertama dijual bukanlah aset sampah, tapi aset berkualitas. Karena hanya aset bagus yang bisa cepat diuangkan. Banyak orang tidak paham ini seumur hidupnya. Apa yang sedang kita saksikan dengan emas dan perak saat ini, jangan salah paham, ini hanya sekadar pembuka trik kecil. Wall Street selalu punya cara canggih untuk memimpin kerumunan, agar investor kecil merasa menemukan pelabuhan aman, kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan. Tapi berhati-hatilah, karena pembuka ini hanyalah awal dari pesta yang lebih besar, di mana para pemain ulung akan meraup keuntungan berlipat ganda, sementara sisanya tidak seberuntung itu. Mereka sedang membangun narasi kepercayaan palsu hanya untuk melayani tujuan utama mereka. Manusia selalu mencari keamanan, terutama ketika segalanya menjadi tidak stabil.
emas dan perak. Dengan sejarah panjangnya selalu dianggap sebagai tempat berlindung terakhir. Wall Street sangat memahami psikologi ini. Mereka dengan cerdik menciptakan jalur berkilauan, ilusi stabilitas dan keuntungan yang pasti untuk memikat mereka yang bingung masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Mereka ingin Anda percaya bahwa ini adalah jalan keluar, tempat uang Anda akan aman dan berkembang biak. Namun sebenarnya ini hanyalah pendahuluan untuk drama yang jauh lebih besar. Ini bukan permainan keberuntungan atau gejolak pasar yang acak. Ini adalah permainan catur besar, dihitung dengan cermat oleh pikiran paling cerdik di Wall Street. Pembuka emas dan perak hanyalah umpan untuk mengalihkan perhatian kita dari langkah mereka yang sebenarnya. Mereka tidak hanya ingin Anda membeli emas atau perak, mereka ingin Anda memusatkan semua perhatian, semua sumber daya Anda di sana, sementara mereka diam-diam mempersiapkan pergeseran modal besar-besaran. Tujuan mereka bukan logam mulia ini, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan memberi mereka keuntungan besar pada akhir tahun 2025. Sementara Anda terpaku pada cerita emas dan perak, para pemain ulung itu memusatkan perhatian pada target yang sama sekali berbeda. Apa yang sebenarnya mereka inginkan, yang akan menghasilkan keuntungan besar, bukanlah logam mulia yang sudah tua, melainkan industri masa depan, teknologi terobosan yang membentuk kembali dunia kita. Mereka akan menggunakan emas dan perak sebagai tirai asap untuk menarik aliran dana kecil, lalu setelah itu mereka akan mengalihkan aset besar mereka ke sektor-sektor ini, diam-diam mempersiapkan ledakan pertumbuhan yang hanya mereka yang bisa menikmati sepenuhnya. Mereka tidak hanya ingin Anda membeli, mereka ingin menggembungkan gelembung dengan memanipulasi informasi, dengan menciptakan kelangkaan buatan, dan dengan memanfaatkan ketakutan serta keserakahan manusia, mereka perlahan menaikkan harga emas dan perak. Ini adalah mekanisme yang dirancang untuk menarik sebanyak mungkin uang dari investor kecil. Bayangkan sebuah balon besar yang dipompa dengan hati-hati, terlihat indah, berkilauan, tetapi jauh di dalamnya. Ia sudah mulai mengembang hingga batasnya, dan retakan pertama sudah muncul, menandakan kehancuran yang tak terhindarkan. Ketika gelembung mulai mengembang, keserakahan dan ketakutan akan melewatkan kesempatan akan terpicu. Investor kecil melihat harga melonjak, percaya pada cerita emas sebagai tempat berlindung yang aman, akan berbondong-bondong membeli. Mereka menggunakan semua tabungan, bahkan berhutang, untuk mengejar ilusi keuntungan cepat. Mereka tidak melihat retakan, tidak menyadari bahwa mereka hanyalah domba yang digiring ke padang rumput. Setiap rupiah yang diinvestasikan di sana, sekecil apapun, berkontribusi membuat perangkap semakin kokoh, dan ketika runtuh, kerugiannya akan sangat besar. Dan kemudian, tanda-tanda pertama akan mulai muncul. Retakan kecil, suara klik yang tidak signifikan, laporan ekonomi awal yang tampak tidak berbahaya. Tapi itulah peringatan, sinyal bahwa perangkap yang sudah dipasang mulai berfungsi. Mereka akan dengan cerdik menyalahkan faktor eksternal, peristiwa tak terduga, untuk menyembunyikan kenyataan bahwa semuanya sesuai rencana. Mereka yang percaya pada tempat berlindung aman tidak akan menyadarinya, sampai terlambat bahwa mereka telah terperangkap dalam permainan yang tidak pernah mereka punya kesempatan untuk menang. Inilah saat permainan yang sebenarnya dimulai. Ketika retakan pada balon emas dan perak semakin jelas, dan investor kecil mulai panik, Wall Street akan melakukan langkah besar mereka. Mereka akan diam-diam menarik modal dari emas dan perak, lalu mengalihkan aset besar itu ke saluran investasi lain, terutama perusahaan teknologi yang telah diposisikan secara strategis. Ini adalah pergeseran modal skala besar, penataan ulang seluruh peta keuangan global. Mereka tidak akan membuat keributan, tidak akan menciptakan gelombang besar sekaligus, tetapi akan bergerak secara perlahan, sistematis, membuat mereka yang tidak tahu terkejut sepenuhnya. Dan untuk menutupi langkah ini, mereka akan mengubah narasi. Para ahli keuangan di media besar akan mulai berbicara tentang emas dan perak yang telah habis siklus, tentang keuntungan sebenarnya di sektor lain. Mereka akan menciptakan gelombang informasi baru, cerita baru, untuk melegitimasi pergeseran modal. Mereka yang pernah memuji emas kini akan menjadi yang pertama membalikan punggung. Begitulah cara mereka mengendalikan opini publik, memimpin pemikiran massa, membuat pergeseran modal mereka menjadi sah di mata publik, sekaligus mendorong investor kecil ke posisi yang paling sulit. Ini baru hidangan utama yang benar-benar ditargetkan Wall Street. Bukan logam mulia yang sudah tua, melainkan perusahaan-perusahaan yang membentuk kembali dunia dengan inovasi, kecerdasan buatan, energi terbarukan, bioteknologi,
di sanalah uang pintar mengalir. Mereka menciptakan euforia palsu di emas dan perak untuk menarik perhatian, agar Anda terjebak di sana, sementara mereka diam-diam mengakumulasi posisi di industri dengan potensi pertumbuhan luar biasa. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi yang dirancang dengan cermat, agar mereka bisa meraup keuntungan besar saat Anda masih bergulat dengan investasi yang sudah ketinggalan zaman. Ketika pesta besar Wall Street berakhir dan para pemain ulung telah meraup keuntungan besar, jutaan investor kecil akan menghadapi kenyataan pahit. Harapan akan keamanan dan keuntungan dari emas dan perak akan lenyap seperti gelembung sabun. Mereka akan ditinggalkan dengan investasi yang tidak lagi bernilai, terjebak di pasar yang tidak lagi peduli dengan logam mulia ini. Sementara itu, peluang nyata, keuntungan besar dari industri teknologi masa depan akan berada di luar jangkauan mereka, tersembunyi di balik tabir ketidaktahuan dan keserakahan yang telah dieksploitasi. Dan semua ini bukan kebetulan. Ini memiliki waktu yang spesifik. Mereka telah merencanakan dengan cermat hingga detail terkecil. Menjelang akhir tahun 2025, skenario besar ini akan selesai. Itu adalah saat di mana para pemain ulung akan mengalihkan seluruh aset mereka dari yang usang ke aset masa depan. Itu adalah saat mereka meraup keuntungan besar, sementara seluruh dunia sedang mencoba memahami apa yang terjadi. Ingatlah tenggat waktu ini, karena ini bukan hanya angka di kalender, tetapi titik pertemuan pergeseran kekayaan besar-besaran, perubahan lanskap yang sedikit orang bisa duga. Dan ketika tirai runtuh, pembagian yang jelas akan muncul. Di satu sisi adalah mereka yang telah merencanakan, para taipan Wall Street, berjemur dalam keuntungan besar, merayakan kemenangan mereka. Di sisi lain adalah jutaan keluarga, investor kecil yang percaya pada janji palsu, kini menghadapi kerugian besar beban keuangan yang tak terbayangkan. Uang Anda akan mengalir ke kantong mereka, memperkaya mereka yang telah memasang perangkap, sementara Anda harus menanggung konsekuensinya. Itulah sifat pasar yang kejam ketika dimanipulasi secara sistematis. Permainan di mana pemenang selalu yang kuat dan pecundang selalu yang lemah. Tetapi Anda tidak harus menjadi korban permainan ini. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kehati-hatian adalah kuncinya. Pelajari dengan cermat. Jangan membabi buta percaya pada apa yang Anda dengar. Jangan mengikuti kerumunan, jangan biarkan keserakahan dan ketakutan mengendalikan keputusan Anda. Belajarlah untuk melihat menembus asap, untuk memahami motif sebenarnya di balik fluktuasi pasar. Berinvestasilah dengan bijak, berdasarkan nilai-nilai inti, bukan ilusi sesaat. Itulah satu-satunya cara Anda bisa melindungi aset Anda dan benar-benar menciptakan kekayaan yang berkelanjutan. Jangan pernah lupa, Wall Street selalu punya rencana yang lebih besar dari yang kita kira. Apa yang terjadi dengan emas dan perak hanyalah pendahuluan. Badai keuangan yang sebenarnya akan datang, dan itu akan menyapu bersih mereka yang tidak siap. Saya telah menyaksikan ini berulang kali sepanjang hidup saya. Tetaplah waspada. Belajarlah. Lindungi diri Anda dan keluarga Anda dari manipulasi. Karena ketika gelembung pecah, ketika badai datang, tidak ada yang bisa membantu Anda selain diri Anda sendiri. Bersiaplah. Dan jangan membuat kesalahan yang pernah banyak orang lakukan.